minimalisir keterlambatan penyaluran gitu. Karena kalau misalnya karena kan bank penyalur memang bank himbara gitu ya. Oke. Kalau ini rekan Naker, kita nih melakukan podcast ini sudah melalui, tadi Bang Reza bilang bahwa vaksin kita juga sudah melakukan. Oh iya, kita udah vaksin tahap 2 ya. Udah tahap 2, kemudian kita ada swab sebelum podcast ini berlangsung. Sampai hidung sodok mulu gitu kan. Oke, Bang, bicara BSU nggak terlepas dari Kemnaker sebagai penyalur. Jadi banyak nih yang Kemnaker lambat nyalurinnya. Kemnaker banyak lah di media sosial gitu, Bang. Komentar negatif kayak gitu. Sebenarnya proses penyalurannya itu seperti apa? Mungkin Abang bisa jelaskan dari awal dulu sampai akhirnya itu seperti apa, Bang? Iya. Sebelum ke penyalur ada yang aku lupa tadi ya. Ada satu juga yang beda, bantuannya, besaran bantuannya. Oh iya. Ya. Sekarang 500.000 untuk 2 bulan, kemarin kan 600.000 untuk 4 bulan. Pasti ini melalui karena ada evaluasi juga ya, karena kemarin memang hasilnya penelitian P2K itu ternyata penurunan pekerja buruh yang disurvei nih penerima BSU itu memang rata-rata 1,2 juta. Apanya, Pak? Itunya, Pak? Penurunan penghasilannya, penurunan gajinya, pendapatannya lah, 1,2 juta. Makanya kita buat yang tahun ini ya balik lagi ya, kita kan menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Makanya kita desain ya 1 juta itu udah cukup lah gitu, maksudnya untuk bisa menjadi buffer lah ya, jadi bantalan gitu buat teman-teman pekerja buruh bisa survive gitu lah ya pandemi gitu. Nah terus itu pertanyaan Bang Ferdi tadi juga menyangkut yang perbedaan yang ketiga, ya masalah penyaluran gitu kan. Kalau tahun lalu kan bebas tuh rekeningnya segala macam ya kan. Kalau sekarang itu memang kita prefer untuk menggunakan bank himbara. Kenapa? Pertama karena memang bagian besar juga program bantuan pemerintah atau bansos dilakukan yang dikucurkan oleh pemerintah itu prosesnya melalui bank himbara nih, bukan hanya di BSU aja gitu. Di BPUM misalnya atau di bansos gitu kan, pakai penyalurnya bank himbara. Terus yang kedua, kita juga meminimalisir keterlambatan penyaluran gitu. Karena kalau misalnya karena kan bank penyalur memang bank himbara gitu ya. Kalau rekening penerimanya juga himbara, maka langsung transfer gitu kan, nggak usah pakai untuk proses transfer antar bank. Ya betul. Itu kedua. Yang ketiga lebih no cost sih. Biasanya kan 6.500 antar bank, Bang. Biaya transfer gitu kan nggak ada. Itu kan ya lumayan. Kalau harus dipakai APBN juga kan, mending buat nambahin BSU-nya gitu daripada transfer antar bank gitu. Nah, terus yang keempat dari sisi monitoringnya lebih mudah juga. Karena kalau kemarin itu pas kita transfer kita mau namanya data balikan. Data balikan itu adalah data yang bisa menunjukkan udah bener ke transfer apa belum ke rekeningnya gitu. Nah kalau dari bank, kalau karena ada bank swasta gitulah ya, itu prosesnya nggak mudah. Karena harus ditanya lagi oleh bank himbaranya sebagai bank penyalur, keterima belum gitu. Belum kalau dia ternyata rekeningnya bermasalah, tutup atau duplikasi pasif atau duplikasi gitu-gitu segala macam ya kan, itu pasti akan menyulitkan. Nah kalau misalnya bank himbara itu bisa langsung kita tanyain, data balikannya tuh bisa cepat gitu, bisa kita dapat. Oh jadi dari misal 1 juta nih udah ke transfer berapa? 950.000 orang. Nah 50.000-nya kenapa nih masalahnya? Itu bisa langsung kita identifikasi gitu. Kalau misalnya emang bisa disalurkan ya kita kasih ke BPJS datanya untuk diperbaikin gitu ya kan. Kalau misalnya memang sampai tenggat waktu nggak bisa kayak kemarin ya harus kita balikin ke kas negara. Jadi perbedaannya itu sih. Kalau sekarang kita mau lebih rapih aja gitulah ya, dan lebih mudah untuk kita monitor. Karena untuk keperluan audit juga kan ini pada akhirnya, jadi kita pakai